Halo, Ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Arum Puspita Pertiwi. Semoga anak-anak di rumah tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sebelumnya, kita akan pelajari dulu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, baik volume, berat, dan jumlah sel yang tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible, serta dapat diukur menggunakan angka atau grafik. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tingkat kedewasaan dan tidak dapat diukur menggunakan angka atau grafik, tetapi dapat diamati. Yang perlu digarisbawahi adalah jika pertumbuhan yang berubah adalah fisik atau badannya, sedangkan perkembangan yang berubah adalah kedewasaan atau cara berpikir dan bersikapnya. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan perkembangbiakan adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya agar tidak punah. Yuk, kita belajar bagaimana tumbuhan berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak melalui dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari dulu cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan yang membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada bunga. Yuk kita lihat dulu bagian-bagian bunga. Tangkai bunga berfungsi menghubungkan bunga dengan batang tanaman. Sedangkan dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga saat masih kuncup. Sedangkan mahkota bunga berfungsi sebagai perhiasan bunga untuk menarik serangga. Benang sari yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Kepala sari adalah tempat diproduksinya serbuk sari, sedangkan serbuk sari adalah sebagai sel kelamin jantan pada bunga yang akan membuahi ovum. Selanjutnya adalah kepala putik. Kepala putik adalah tempat jatuhnya serbuk sari. Sedangkan tangkai putik adalah jalan yang menghubungkan kepala putik dengan bakal biji. Adalah tempat bertemunya sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari. Lalu, bagaimana proses penyerbukan itu terjadi? Proses penyerbukan pada tumbuhan terjadi saat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Selanjutnya, serbuk sari masuk ke dalam tangkai putik dan menuju ke dalam bakal biji. Di dalam bakal biji, serbuk sari akan membuahi sel telur menjadi embrio dan akan tumbuh menjadi biji. Jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya terbagi menjadi 4: zoidiogami, hidrogami, anemogami, dan antropogami. Zoidiogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Hewan yang membantu penyerbukan antara lain serangga, kelelawar, burung, dan siput. Ciri-ciri bunga dengan penyerbukan zoidiogami antara lain mahkota bunga berukuran besar dan berwarna cerah, mempunyai kelenjar madu,
Bunga mempunyai aroma khas, serbuk sari lengket, dan kepala putik tersembunyi. Hidrogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Contoh tumbuhannya adalah ganggang dan hidrilla. Anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ciri-ciri bunganya: serbuk sari kering, ringan, dan banyak, tidak berbau dan tidak mempunyai kelenjar madu. Mahkota bunga kecil dan tidak berwarna. Kepala putik menjulur keluar. Contoh tumbuhannya adalah padi, jagung, gandum, dan ilalang. Antropogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan dibantu manusia karena serbuk sari tidak dapat jatuh sendiri atau tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri. Contohnya anggrek, vanili, dan bunga buah naga. Jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya terbagi menjadi 4: sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Penyerbukan sendiri terjadi saat benang sari dalam tumbuhan menjatuhkan serbuk sarinya ke kepala putik bunga itu sendiri dan membentuk biji. Selanjutnya, penyerbukan tetangga terjadi saat serbuk sari dari suatu bunga jatuh ke kepala putik bunga lainnya yang masih satu pohon atau satu tanaman. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan ini terjadi saat serbuk sari suatu bunga jatuh ke kepala putik bunga lainnya yang berbeda pohon atau tanaman tetapi masih satu jenis. Sedangkan penyerbukan bastar terjadi saat serbuk sari suatu bunga jatuh ke kepala putik bunga lainnya yang berbeda jenis. Demikian video yang Ibu buat ini, semoga dapat diterima dan dapat menambah pemahaman anak-anak tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.